Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Delva. Saya di sini akan mempresentasikan materi pelajaran akidah akhlak tentang ghadab. Ya, next. Definisi ghadab. Ya, ghadab artinya adalah pemarah atau sifat seseorang yang mudah sekali marah karena tidak menyukai perlakuan atau perbuatan orang lain. Ghadab merupakan istilah dari bahasa Arab yang dasar katanya adalah ghadiba, yaghdibu, ghadaban, yang berarti temperamental atau sifat mudah marah. Next, dalil larangan perbuatan ghadab ada di Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134 yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini ada di Quran surah Ali Imran ya. Yang nextnya ada hadis juga, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah RA, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah wasiat kepadaku. Sabda Nabi, janganlah engkau mudah marah. Maka diulanginya permintaan itu beberapa kali. Sabda beliau yaitu, janganlah engkau mudah marah. Next, yaitu sebab seseorang melakukan ghadab. Jadi ada dua faktor penyebab ghadab ya. Yang pertama itu faktor fisik atau jasmaniah, yang kedua ada faktor psikis atau faktor rohaniah. Faktor fisik yang pertama itu yang menyebabkan seseorang melakukan ghadab, yaitu dia sedang merasa lelah yang berlebihan. Nah, biasanya kalau udah kelelahan habis beraktivitas di luar, kecapean, itu biasanya mudah terpancing emosinya gitu. Jadi bakal mudah marah karena dia kan udah capek banget nih gitu. Nah, yang kedua itu ada kekurangan zat-zat penting tertentu dalam tubuh. Terus yang ketiga ada reaksi hormon. Biasanya ini terjadi kepada perempuan, betul nggak? Biasanya kalau perempuan itu tiap bulan pasti mengalami yang namanya menstruasi ya. Nah, di situ ada reaksi hormon yang biasanya terjadi sehingga menyebabkan seseorang itu menjadi sensitif, kayak marah gitu. Ya, next ada faktor psikis. Yang pertama itu sifat ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Ya, yang kedua perdebatan atau perselisihan. Yang perdebatan ini juga sering banget menjadi penyebab seorang melakukan ghadab gitu. Jadi biasanya kalau udah debat ya atau berselisih gitu pasti bakalan yang namanya marah gitu ya. Nah, terus yang ketiga bercanda yang berlebihan. Nah, ini juga nggak boleh karena biasanya kalau orang tuh udah baper ya, dia pasti bakalan emosi gitu ya, emosinya makin panas. Jadi biasanya seseorang itu jadi marah gitu. Terus yang keempat ada ucapan kasar dan tidak sopan. Maksud dari ucapan kasar dan tidak sopan itu biasanya kalau kita lagi marah nih ya, biasanya itu mengucapkan kata-kata yang tidak dia sadari. Misalkan ya ngomong kasar atau enggak sopan, misal kayak bentak-bentak kayak gitu kan, ciri-ciri orang marah banget ya. Nah, terus yang terakhir yaitu sikap permusuhan kepada orang lain. Oke, next, akibat perbuatan ghadab. Nah, dampak negatif yang akan dialami jika seseorang memiliki sifat ghadab. Nah, yang pertama itu ada membuat seseorang lemah, banyak musuh. Biasanya orang yang pemarah itu cenderung banyak musuhnya gitu.
karena kan dia apa marah apa mau marah gitu kan nggak suka ya orang kadang tuh kayak gitu. Nah yang kedua, merusak hubungan dengan orang lain, jadinya kita nggak bisa bersosialisasi dengan baik karena ya sifat itu tadi, marah tadi gitu. Terus yang ketiga, menyakitkan hati orang lain. Nah biasanya ini kalau udah emosi, terus yang tadi ngomong kata-kata kasar, nggak sopan kayak gitu, biasanya bisa nyakitin hati orang lain. Terus yang keempat, ada membuat pikiran menjadi tidak jernih. Terus yang kelima, ada mengundang penyakit ke dalam tubuh. Nah ini biasanya orang-orang suka dengar kalau marah itu darah tinggi ya kan. Nah jadi nggak sehat lah kalau marah-marah mulu gitu ya. Terus yang keenam, yaitu mendapat dosa dari Allah. Nah kan tadi udah dijelaskan di Al-Quran, ada juga di hadis, itu sudah banyak perintah untuk kita menahan amarah gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa nahan amarah, pasti Allah nggak suka. Yang terakhir yaitu hidup menjadi tidak tenang dan selalu susah. Ya seperti yang dijelaskan tadi ya, marah-marah itu nggak ada gunanya, banyak banget dampak negatif dari marah itu sendiri. Next, yang terakhir materi yang akan kita bahas yaitu cara mengatasi sifat ghadab. Yang pertama yaitu meredam rasa amarah dengan cara menahan diri. Ya biasanya kalau udah sadar nih, aduh lagi marah nih gitu, jangan dilanjutin gitu. Kalau kita nahan diri sendiri, biasanya itu kan ada kesadaran tersendiri ya. Itu biasanya kita bisa nahan kalau emang kita nggak terlalu menggebu-gebu marahnya, itu masih bisa ditahan. Terus yang kedua, ada meredam rasa amarah dengan cara beristighfar. Nah ini juga biasanya sering ya, kalau misalkan udah marahnya di puncak membentak-bentak gitu, itu bisa diatasi dengan cara beristighfar gitu. Dan yang ketiga itu selain beristighfar yaitu membaca ta'awuz. Biasanya marah itu timbulnya itu dari setan gitu. Nah gimana cara meredam rasa itu? Dengan membaca ta'awuz. Lalu yang keempat, ada dengan berwudu. Biasanya ini tuh bikin kita itu jadi adem ya kan. Biasanya berwudu itu kan mensucikan diri ya, biasanya jadi hati tenang. Terus yang terakhir, meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi. Nah maksudnya itu apa? Misalkan kita sedang marah dalam keadaan berdiri gitu ya, nah maka kita merubah posisi, misalkan kita duduk, itu bisa meredam rasa amarah. Oke, ya sudah habis materi dari ghadab. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.